Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan pribadi Imam Masjid Nurul Falah Lakasi, pribadi Al-Ustaz Imam Nawawi. Yang sama kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ibu-ibu, dan terkhusus kepada keluarga almarhum Haji Nyumah binti Laude Tumpak. Sebelum saya melanjutkan ceramah taksiyah atas berpulangnya ke rahmatullah keluarga kita, orang tua kita Haji Nyumah, marilah kita sama-sama mengeringkan surah Al-Fatihah yang berkah pahalanya kita khususkan kepada arwah almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah taksiyah yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada teken kontraknya. Tapi teken kontrak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu rahasianya Allah. Tak satu pun manusia yang tahu kapan teken kontrak itu berakhir. Karena kita tidak tahu kapan kontrak itu habis, maka kita harus selalu siap sedia menghadapi kontrak itu. Apa teken kontrak kita? Alastu birabbikum. Sebelum roh ditiupkan masuk ke dalam jasad kita, Allah bertanya dulu kepada ruh. Dan pertanyaan ini sama pertanyaannya ruhnya Nabi Adam dengan ruh kita. Apa pertanyaannya Allah? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka ruh itu menjawab, qalu bala syahidina, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Inilah syahadat yang pertama kita ikrarkan ketika kita masih di alam arwah, belum masuk di alam jasad. Jadi alam yang pertama kita adalah alam arwah, setelah itu masuk alam kandungan. Karena kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita. Qalu bala syahidina, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Maka ditentukanlah tiga rahasianya Allah. Kalau rahasia hanya Allah yang tahu. Sama kalau ada rahasia kita, jangan kita sampaikan kepada siapapun, termasuk suami kita, termasuk orang tua kita, termasuk orang yang terdekat kita. Kenapa? Rahasia.
Hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya rahasia. Kalau sudah ada yang tahu, sudah ditahu oleh suami kita, istri kita, bukan lagi rahasia. Rahasia hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rahasianya Allah? Setelah kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, ditentukan 3 rahasianya Allah. Wa ajalahu wa amalahu wa rizqikahu. Ajal kematian manusia tidak tahu. Almarhum ini Haji Juma ini tidak tahu. Tanya Pak Iman tadi sempat bicara dan sudah dia mau salat Isya. Menjalan salat Isya. Kalau dalam pikiran kenapa? Seandainya dia tahu mungkin sudah ajal saya hari ini, maka mungkin kita tafakur saja di dalam rumah, banyak berzikir. Tapi ini rahasia Allah. Manusia tidak tahu. Apa yang ditahu manusia? Rasulullah sendiri kekasihnya Allah, orang terdekatnya yang paling terdekat dari sekian orang yang terdekat dengan Allah hanya Rasulullah. Kapan dikasih tahu bahwa umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 41 hari. Jadi Rasulullah diberikan tanda itu 41 hari. Kenapa? Karena ada tandanya ayat terakhir turun. Surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam ad-din. Menandakan bahwa tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berakhir. Kenapa? Allah telah sempurnakan. Kalau sudah disempurnakan, berarti sama kalau kita sudah puncak kejayaan atau mungkin rezeki kita sudah puncaknya, kekayaan kita sudah puncaknya, maka tunggulah akhir dari puncak itu. Karir juga begitu. Ini rahasianya Allah. Ketika turun ayat ini, semua sahabat bergembira, semua umatnya Rasulullah bergembira. Telah disempurnakan agama kita, telah dicukupkan rezeki kita, dan telah diridhoi Islam menjadi agama kita. Semua bergembira. Hanya satu yang tidak bergembira turunnya ayat ini, hanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pulang ke rumahnya, dia tutup rumahnya rapat-rapat, lantas dia menangis meraung-raung. Sahabat bertanya, kenapa? Bukankah pada hari ini kita telah dicukupkan rezeki kita, telah diridhai Islam menjadi agama kita? Kenapa kamu Abu Bakar menangis? Didatangi Abu Bakar, kamu tidak tahu setelah turunnya ayat ini kita akan berpisah dengan Rasulullah. Kenapa? Tugas Rasulullah sudah selesai. Setelah ditanya apakah betul yang disampaikan Abu Bakar itu betul ya kepada Rasulullah, ternyata jawaban Rasulullah betul. Dan ketika turun ayat ini, Rasulullah masih hidup 41 hari. Itu tanda pertama. Dan ketika tanda kedua apa? Rasulullah juga sakit. Sakitnya demam tinggi. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi Rasulullah juga sakit. Dan setelah itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tepatnya umurnya Rasulullah 63 tahun 4 hari. Jadi ada lebihnya. Yang saya baca yang selalu kita lihat 63 tahun. Ternyata 63 tahun 4 hari. Tapi yang ada yang selalu kita lihat adalah 63 tahun. Didatangi malaikat, namanya malaikat Israil. Malaikat Israil turun ke bumi, menghadap dengan pakaian paling bagus. Dan disitulah ketika yang pertama ditunjuk adalah anaknya yang bernama Siti Fatimah. Dia beri salam, dia menyerupai manusia. Jadi lihat, menampakkan diri malaikat maut itu yang dilihat. Yang pertama lihat adalah anaknya yang bernama Siti Fatimah.
Dia beri salam. Bolehkah saya masuk? Ya Rasulullah dalam keadaan sakit. Dia mau masuk, dia beri salam. Akhirnya Siti Fatimah menyampaikan kepada dia, ya Rasul, ada tamu yang saya tidak pernah lihat. Dan dia mau memaksa masuk. Apa kata Rasulullah? Kamu tidak tahu wahai anakku Siti Fatimah? Tidak ya Rasul. Saya tidak pernah melihat wajahnya. Bukan juga kayak lain menyeramkan, sudah takut. Itulah yang memisahkan antara Nabi dengan umatnya. Itulah yang memisahkan antara suami dan istri. Itulah yang memisahkan antara ayah dan anaknya. Itulah malakal maut. Tetapi sebelum malakal maut masuk, dia minta izin. Kalau diizinkan masuk, dia masuk. Kalau tidak, dia harus pulang. Kalau kita mungkin ya kasih pulang dulu kalau malakal maut, ya kasih harus siap-siap dulu. Tapi Rasulullah tidak, langsung masuk. Apa yang pertama ditanyakan malakal maut itu? Apakah ya Rasul izinkan masuk di sini? Lantas kegembiraan apa yang Allah berikan kepada aku? Apa kegembiraan yang bisa menggembirakan diri Rasulullah? Ya Rasulullah, diharamkan Nabi dan Rasul masuk surga sebelum engkau masuk duluan. Rasulullah belum gembira, belum ada rasa gembira. Apalagi semua bidadari yang ada di surga menunggu arwah, mulai dari langit pertama sampai langit ketujuh sampai Siratul Muntaha, menunggu arwah, menjemput arwah. Rasulullah belum ada kegembiraan kelihatan. Apa yang ditanyakan? Bagaimana dengan umatku? Bukan bagaimana dengan anakku, bagaimana dengan istriku, bagaimana dengan sahabat. Yang bagaimana dengan umatku? Yang ditanyakan adalah kita, umatnya. Wahai Rasul, umatmu yang pertama masuk surga. Jadi umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa yang duluan, tapi yang masuk surga duluan adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah belum gembira. Lantas bagaimana umatku yang melakukan dosa, yang mungkin dalam hidup dan kehidupannya dia bergelmian dengan kemaksiatan, dia tidak pernah sholat, puasa, zakat, lantas dia wafat. Apakah ada garansi yang Allah berikan kepada umat? Jadi tidak ditanya dulu yang banyak amalnya, Pak. Yang amalnya itu yang penting, yang banyak amalnya ya tidak dikhawatirkan. Ini yang ditanyakan Nabi yang selama hidupnya mungkin satu kali dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di mana dia mengucapkan kalimat syahadat ketika dia nikah. Setelah itu tidak pernah lagi mengucapkan itu syahadat. Apa kata Jibril? Dia bahwa umatmu ya Rasul yang pernah mengucapkan kalimat tauhid, apakah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ataukah dia pernah mengucapkan la ilaha illallah muhammadar rasulullah, itu namanya kalimat tauhid, atau dia pernah mengucapkan Allah Muhammad, itu dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Apakah bagaimana hukumannya? Katanya tetap dia akan mendapat, kalau dia tidak bertaubat sebelum dia wafat, itulah yang nanti akan dicuci dosanya. Dengan apa dicuci? Dengan sedekah. Jadi orang yang mati, makanya kalau orang yang mati dia mau pulang ke dunia, bukan mau salat, Pak, bukan mau puasa, bukan mau sakit, bukan mau yang lain, tapi yang pertama dia mau kembali 1 hari sekejap saja. Ya Allah, saya kembalikan di dunia. Apa yang dia mau inginkan? Bukan untuk salat, untuk bersedekah.
Jadi sedekah itu adalah itu tadi yang paling sakral. Jadi kalau ada orang tua kita sedekahkan dengan atas namanya. Kita bersedekah dengan atas nama almarhum sampai itu. Jamaah yang sama dimuliakan. Ini yang pertama tentang kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam hatinya, di dalam dirinya ada iman, itu semua akan masuk surga. Itu yang pertama. Jamaah yang sama dimuliakan kan. Setelah itu, apalagi yang diminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang umatnya yang melakukan dosa seumur hidupnya, lantas dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di seumur hidupnya dia melakukan suatu dosa, dan di detik-detik terakhirnya, sebelum belum sampai roh di kerongkongannya, jadi belum sampai mau lepas di sini namanya qardir. Dia mengakui kesalahannya, dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan ampunan kepadanya. Itulah permintaan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicabut rohnya oleh malaikat maut. Jadi semua umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum sampai roh di kerongkongannya, belum lepas dari mulutnya, masih sampai mengatakan la. Kenapa itu la ilaha illallah tidak bisa ketemu dari bibir? Ada bu yang kalau baca la ilaha illallah bisa ketemu bibirnya? Ada di sini, bapak-bapak. Kalau baca la ilaha illallah ketemu dua bibir tak? Tidak ada tak? Inilah rahasia yang diberikan khusus kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La saja itu menunjukkan Allah. Itu huruf Allah itu berdiri, ruku, sujud, duduk. Muhammad juga begitu. Ahmad, ha berdiri, alif, ha badan kita. Min, da, Muhammad. Ahmad, Muhammad. Min, ha, min, dal, Muhammad. Itulah hamba. Itu tidak disentuh oleh api neraka. Maka itulah kenapa harus 4 gerakan. Gerakan itu dari sumber mana? Karena salat ini pernah ditawarkan kepada api angkat tangan. Salat juga pernah ditawarkan kepada angin juga angkat tangan. Salat juga pernah ditawarkan kepada air juga angkat tangan. Salat pernah ditawarkan kepada tanah pun juga angkat tangan. Tidak ada yang mampu, hanya manusia yang mampu melaksanakan salat. Yang dalam hakikinya 4 unsur ini ada pada diri manusia. Unsurnya api, itulah nafsu kita. Unsurnya angin, ya. Kalau dalam itulah napas kita. Unsurnya air, itulah ketika kita sujud. Jadi unsur angin berdiri, unsur angin ruku, unsur air sujud, unsur tanah duduk. Dan itu ada pada jasad kita. Napas, nafsu kita adalah sifatnya api. Napas kita itu sifatnya angin. Air ada dalam diri kita, darah kita. Dan tanah adalah jasad kita. Itulah 4 gerakan adalah 4 unsur kejadian yang ikut di dalamnya adalah gerakan. Jadi gerakan 4 gerakan itu adalah unsur api, angin, air, tanah. Jamaah yang sama dimuliakan.
Setelah itu, apa jaminan sehingga Rasulullah SAW sudah lega? Pengampunan terhadap dosa-dosa kita yang telah lalu. Tapi kita untuk lebih bagusnya lagi, karena mati itu ada dua. Ada mati subra, ada mati kubra. Mana itu mati subra? Itulah tidur. Mana mati kubra? Ini almarhum, tidak bangun-bangun lagi. Itu namanya mati besar. Jadi belajar mati itu ditidur. Maka Rasulullah mengajarkan kepada istrinya sebelum kita mati, namanya mati subra, mati kecil. Disinilah belajar sebelum mati. Apa diajarkan Rasulullah kepada istrinya? Bukan kepada Siti Khadijah diajarkan, tapi Siti Aisyah. Wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, apa yang pertama? Usahakan kita selalu wudhu, berwudhu dalam keadaan suci. Apalagi usahakan kita salat taubat 2 rakaat. Kenapa harus salat taubat? Karena kita tidak tahu. Sekarang gampang sekali kita berdosa. Lewat HP saja bisa kita berdosa. Maka kita selalu usahakan setiap selesai salat Isya, jangan langsung setali salat sunat qabliyah, badiyah, salat sunat taubat 2 rakaat. Apa istighfar sebenarnya? Yang paling banyak kita baca zikirnya Nabi Yunus dan zikirnya dan doanya Nabi Adam. Mana zikirnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mana doa pengampunannya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dibaca ketika sujud terakhir di dalam salat taubat. Kenapa? Inilah yang dibaca Nabi Adam ketika dia dilemparkan ke dunia dan dia tersujud kepada Allah, dan itu yang dibaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa yang baca doanya Nabi Adam, sebesar apapun dosa kita, Allah akan hapus dosa-dosa kita. Kecuali syirik. Kalau syirik memperduakan, itu ada tobat khusus. Karena Nabi Adam tidak syirik, cuma melanggar, memakan bahul di atas ajaran istrinya, dan diampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa zikirnya Nabi Yunus alaihissalam? Itu doa penghapus dosa, memudahkan urusan, memudahkan rezeki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau seorang pedagang, siapa yang baca setelah selesai salat subuh 41 kali, maka insya Allah akan lancar rezekinya, lancar dagangannya. Sebelum kita ke laut, setelah selesai salat subuh dibaca 41 kali, baru kita cari, insya Allah mudah mendapatkan rezeki laut. Yang mau yang berkebun sebelum keluar. Kenapa harus subuh? Karena tempat dibukanya rezeki itu di subuh. Makanya orang yang selalu terlambat bangun subuh, kalau perempuan yang terlambat salat subuh itu jamin lambat jodohnya itu. Karena pembuka rezeki itu di situ. Kenapa salat duanya ada setelah selesai salat subuh? Pembuka rezeki. Jadi pembuka rezeki itu ada di subuh. Jadi setelah selesai salat subuh itu dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 41 kali. Baru minta, mudahkan urusan, mudahkan rezekiku ya Allah. Pertemukan saya dengan rezeki. Ini zikirnya para nabi. Kalau kita dalam keadaan sakit, ada zikirnya. Zikirnya siapa yang harus kita amalkan? Kita bertawasul, kita berserah diri kepada Allah. Zikirnya Nabi Ayyub alaihissalam. Penyakit yang paling terdahsyat adalah penyakit yang diderita Nabi Ayyub alaihissalam. Habis dagingnya Nabi Ayyub dimakan oleh ular, tapi dia sembuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nanti kita sakit baru kita baca itu doa. Apa zikirnya Nabi Ayyub? Anni mazanniya durru
wa anta arhamar rahimin. Dibacakan di telapak tangan kita, berpegang yang sakit. Berniatkan dengan berkahnya ini, ya Allah, angkat penyakit ini seperti engkau angkatnya penyakit Nabi Ayyub alaihissalam. Itu doanya Nabi Ayyub alaihissalam. Jamaah yang sama dimuliakan dan setelah apa lagi itu? Inilah ilmu yang disampaikan oleh Allah kepada Jibril kepada Nabi dan Rasul. Kalau doanya Nabi yang paling tinggi dari sekian, doanya Nabi cuma satu. Doa sapu jagat. Itu dikhususkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa. Jadi doa sapu jagat ini khusus umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kalau ada orang yang mau kita nasihat, tidak ada doa-doa yang hafal, itu saja doanya. Apalagi kita minta kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan dijauhkan dari asap api neraka, apalagi kita cari. Sudah dapat kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan dijauhkan dari asap api neraka. Itu khusus diberikan doa sapu jagat kepada Rasulullah dan khusus kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa ini doa sapu jagat selalu penutup dalam doa kita? Karena itu pengunci dari sekian doa-doa yang kita ikrarkan, yang kita lapaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pusat doa? Di mana pusat doa yang makbul? Di surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita baca, kenapa itu surah Al-Fatihah selalu dibaca awal dan ditutup dengan akhir? Pak Iman tadi kirimkan surah Al-Fatihah. Kenapa bukan surah-surah lain? Kenapa bukan surah kayak Kursi dan lain, surah Al-Baqarah dan lain? Kenapa surah Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah adalah ulumul Quran, ibunya Quran. 6.666 ayat lahir dari surah Al-Fatihah. Saja salat kita, kalau kita tidak salah surah-surah, tidak kita baca surah-surah pendek atau ayat-ayat yang lain, tapi tidak sah salat kita kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak ada salat tanpa surah Al-Fatihah. Dipahami betul? Tapi di mana kita kalau mau makbul doa kita? Ketika membaca surah Al-Fatihah, selesai salat, kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti di situ. Wa iyyaka nasta'in. Apa kita minta? Pertama kita minta jangan dulu uang. Yang pertama selalu kita minta, awal permintaan kita, ya Allah, berikan kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Itu pertama diminta, bukan uang. Baru apa yang kedua? Cukupkan rezekiku, bukan tambah. Beda tambah dengan cukup. Beda betul? Kalau tambah belum cukup, selalu ditambah-tambah terus. Kalau cukup, itu namanya cukupkan rezekiku. Mau beli mobil ada uang, mau kasih sekolah anak kita ada uang. Kenapa? Allah berikan kecukupan. Jamaah tasih yang sama nih. Jadi bicaranya minta sih. Nanti setelah minta bersambung itu ayat. Jadi iya karena kedua, iya karena saya berhenti di situ. Minta dalam hati memohon kepada Allah, apa kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi cara karena hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Yang disembah hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar rumah, kita bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu juga dengan nama Allah kita berserah diri kepada Allah. Jamaah tasih yang sama dimuliakan kan. Inilah yang harus kita tanamkan. Jadi mengamalkan doa yang diamalkan para nabi,
Dan apa yang bisa menyelamatkan kita? Jamaah yang sama dimuliakan. Jadi persiapan sebelum kita wafat ini adalah tadi harus persiapkan kita. Karena itu rahasia. Ajal itu rahasianya Allah. Karena rahasianya Allah kita harus selalu siap. Jangan saya kan masih muda, saya masih kuat. Nah, masih kuat. Kalau sudah habis kontraknya Pak, selesai bola-bola, tidak ada. Tapi Allah memberikan jaminan. Hatib selalu menyampaikan dalam khutbah pertama dan keduanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Allah melarang kita mati sebelum Islam. Jangan sampai kita mati belum masuk Islam secara kafah. Bagaimana itu Islam? Sebenarnya dalam penggambaran Islam itu adalah selamat. Arti Islam itu selamat. Maka orang yang menganut Islam selamat. Inna dina indallah Islam. Agama yang diterima, agama yang diridhoi hanyalah Islam. Di luar itu tidak diterima. Apalagi ayat lain, wa man yabtaghi ghaira Islam dinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka agama itu tidak diterima daripadanya, dan pada hari kiamat nanti termasuk orang yang rugi. Jadi yang tidak rugi itu hanya Islam. Apa panjangan itu Islam? Islam itu pasti selamat yang melaksanakan syariat Islam, yang dalam pengertian Islam itu 5 huruf, I, S, L, A, dan M. Ternyata dijabarkan itu adalah yang dikatakan orang Islam itu adalah bukan identitas, tetapi dikatakan Islam ada orang yang melaksanakan salat 5 waktu, yang diawali dengan salat Isa, S-nya salat subuh, L-nya salat luhur, A-nya salat asar, M-nya salat maghrib. Islam. Jadi kalau tidak sholat, apa namanya? Islam juga, tapi KTP-nya dia Muslim. Dia tahu identitasnya Islam, tapi tidak sembahyang tawah. Ada tawanya. Ada orang. Kalau orang yang tidak yang sombong karena kaya tawah. Kalau ada orang yang sombong tinggi pangkat dan jabatannya tidak sholat, iya karena pangkatnya tawah, tidak sholat tawah karena pejabat. Ada tawanya. Tapi kalau dia Tommy bukan pejabat, dia Tommy bukan lagi bukan orang kaya, jelek lagi, tidak bagus lagi akhlaknya. Apa yang mau dia lakukan? Tidak tawanya dia. Ya, maksudnya tidak ada yang bisa diandalkan. Jamaah yang sama dimuliakan. Tapi itu sudah dijawab oleh Allah. Kalau kita tidak sholat dengan alasan kaya, Allah sudah jawab itu. Yang terkaya yang pernah ada cuma satu, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau kita tidak sholat karena gagah, orang yang tergagah cuma satu, adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita tidak sholat karena sakit, orang yang tersakit yang pernah ada adalah Nabi Ayub alaihissalam. Berapa tahun tidak ada yang pernah diderita penyakitnya Nabi Ayub, tapi dia tetap sholat. Dengan alasan kaya, Nabi Sulaiman yang terkaya. Kalau alasan kita miskin tidak mau salat, orang yang termiskin yang pernah ada di atas permukaan adalah Nabi Isa alaihissalam. Apalagi jawaban kita tidak salat? Sudah dijawab sebelum kita ditanya. Jabatan yang sama dimuliakan, karena memang kita ada tujuannya. Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya untuk liya'budu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada manusia, ada jin melata di buminya Allah, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak rugi. Tapi kita dirubah nama kita adalah
asfala safilin, dikembalikan kepada tempat yang tidak dina. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Itulah predikat kita. Jadi orang yang mengerjakan amal saleh, dan itulah akan diakui Allah sebagai orang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi setelah kita melakukan ibadah, maka kita diberi gelar tattaqun, orang yang bertakwa. Tidak ada tempat, tidak ada yang balasan diberikan di Allah, hanya surga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Tawadu, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah takwa. Maka orang yang melaksanakan salat itu kan ada iman di dalam dirinya. Melaksanakan puasa maka dipanggil orang beriman, bukan orang Islam. Semua yang dilarang untuk minum khamar adalah orang beriman. Semua diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jamaah yang sama dimuliakan kan. Setelah itu, setelah kita mau tidur, belajar mati dan bangun dari tidur, dari kematian. Jadi setelah itu kita disuruh membaca sebelum tidur. Apa yang disuruhkan baca? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Siapa yang baca sebelum dia tidur, maka seluruh dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dosa. Jadi kalau kita mati dalam itu, maka kita mati dalam fitrah, dalam kesucian tanpa dosa. Dan setelah itu, kalau masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan, dihidupkan kembali, kita terbangun dari tidur, maka kita perbaiki posisi kita. Kalau kita dalam keadaan posisi miring kanan atau miring kiri, kita hadapkan jasad kita, luruskan badan kita, kita hadapkan jasad kita ke aras. Baru kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah faghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Dan setelah kita terbangun dari kematian, Allah sudah hapus semua dosa-dosa kita yang lalu. Dan kalau yang tidur tadi, apa yang membaca, orang yang baca sebelum tidur tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut sebelum melihat wajah aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Zikir ini tertulis di Riyadul Jannah, taman-taman surga di masjidnya Rasulullah. Ini juga tertulis di makamnya Rasulullah. Ini juga tertulis di pintunya Baitullah. Apa makna di balik itu? Bahwa orang yang akan dipanggil oleh Allah, ya mungkin kita akan membimbing atau kita akan dipanggil oleh Allah. Dan saya sudah buktikan, setelah saya dapat ini berkah dari Pak Kiai, saya amalkan 1 bulan, saya amalkan dan dibaca, dan saya banyak baca 100 kali sebelum salat subuh. Kita bayangkan itu ya Baitullah, kita bayangkan itu bagaimana itu Riyadul Jannah, taman-taman surga. Jadi salah satu taman surga diterungkan itulah Masjid Nabawi, Masjid Raudah. Jadi kibanya itu baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Insyaallah tidak akan dicabut roh kita oleh malakal maut sebelum kita datang tawaf di Baitullah dan datang bersiarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang mau dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, diampuni dosanya, perbanyak baca zikir ini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul aqlaq. Yang terakhir, untuk mempermudah rezeki kita juga adalah perbanyak membaca surah Al-Waqiah. Kalau mau dimudahkan, diterangi kuburan kita, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut, perbanyak kita banyak kita amalkan membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan pelajaran terkhusus kepada pribadi saya sendiri, dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fil qalbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah di penghujung bicara kita kembali memohon ridho hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah kepada arwah almarhum mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika rimasim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahumma shalli wa sallim ala bidin wa abatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wan najata min indika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul aqlaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakal Fatihah arwah Haji Iman bin Laudi Tumpang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi